Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini cuaca mendung, gerimis sedikit di luar sana, tetap tidak menghalangi langkah kaki kita menuju masjid ini untuk sama-sama mempelajari kisah perjalanan kehidupan manusia terbaik pilihan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diberikan jalan kemudahan untuk bisa mencontoh, meneladani sosok yang satu ini dalam perbuatan beliau, baik interaksi sesama manusia, lebih-lebih interaksinya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari kitab ini kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka bermusyawarah untuk mencegah ataupun mencegat, menghalang-halangi dakwah Islam agar tidak berkembang. Satu di antara cara mereka yakni menginformasikan dan memberitakan, menyebarluaskan kepada orang-orang yang datang dari seluruh penjuru dunia, wabil khusus daerah Arab, yang melakukan ibadah haji ke tanah suci. Mereka sampaikan informasi berita bohong itu, bahwa Nabi dituduh pendusta, Nabi dikatakan sekedar penyair, Nabi dikatakan orang gila, dan seterusnya. Itu di antara langkah mereka untuk mencegat berkembang majunya Islam. Sampai kemudian banyak cara lain yang mereka tempuh. Maka Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum ini mencatat asalib syatta limujabahati da'wah, metode-metode yang bermacam-macam yang ditempuh oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah untuk merintangi dan menghalang-halangi dakwah Islam. Satu, meskipun nanti ini kita akan lihat tidak lepas dari dua sebenarnya. Yang pertama, kaum muslimin diserang secara mental. Yang kedua, baru diserang secara fisik. Jadi fisik dan psikis diserang dua-duanya. Yang pertama dan yang paling berat justru adalah diserang mentalnya. Maka di sini disebutkan as-sukhriyah wat-tahqir wal-istihza wat-takdzib wat-tadhik, di mana orang-orang kafir Quraisy melakukan cemoohan demi cemoohan, hinaan demi hinaan, makian demi makian, pendustaan demi pendustaan, mentertawakan, dan seterusnya. Kita lihat apa sih yang diinginkan dari itu semua. Mereka menginginkan untuk menghinakan kaum muslimin, melemahkan quwahum al-ma'nawiyah. Kekuatan mental itu kalau bisa digoyang agar lemah, akhir-akhirnya kalah dan menyerah, keluar dari Islam, balik lagi ke ajaran sebelumnya. Itu yang diinginkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayat tentang ungkapan orang-orang kafir Quraisy ini. Misalkan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ungkapan orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka menyebut waqalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, wahai orang yang diturunkan
kepadanya Al-Quran, yakni kepada Rasul. Jadi mereka menyeru dan mengungkap dan mengatakan kepada Rasul SAW, "Hai ente," kira-kira begitu, yang konon katanya Al-Quran diturunkan kepada ente, ya. "Innaka lamajnun," ente tuh gila. Nah, kira-kira begitu. Dikatakan apa? Gila. Gak ada yang kayak gini sebelum-sebelumnya, kau datang dengan sesuatu yang baru. Ente gila emang. Nah, kira-kira begitu bahasanya. Dan Allah ceritakan di surah ini, di surah Al-Hijr ayat ke-6. Perkataan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan gila, jamaah. Bahkan Rasul SAW dituduh penyihir, tukang ngibul. Allah ceritakan itu dalam Al-Quranul Karim surah Sad ayat yang keempat. Wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sihrun kadzdzab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka heran karena mereka kedatangan seseorang yang memberikan peringatan kepada mereka, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah sampaikan ketika Rasul naik ke Bukit Safa, memberikan ancaman yang keras. "Aku ini utusan Allah," kata beliau. Maka orang yang taat kepada beliau, kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan selamat. Yang gak taat kepada Allah dan Rasulnya diancam dengan siksa. Maka ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang tidak taat dan tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya berupa ancaman neraka dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Kata mereka, ini nih orang kalau sudah menjadi penyihir kebiasaannya ngibul. Nah, Masya Allah. Nabi dituduh tukang sihir dan pendusta. Dan banyak sekali ayat-ayat lain yang berbicara tentang ini. Bagaimana mereka ingin melemahkan mental Rasul sallallahu alaihi wasallam, melemahkan mental kaum muslimin agar mereka kemudian tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai di situ. Setiap ajaran yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan hanya sekedar dongeng belaka. Itu yang Allah ceritakan di surah Al-Furqan ayat yang kelima. Asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Kata orang-orang musyrik Makkah, yang dikatakan oleh Muhammad itu cuma hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu doang. Karena kan di Al-Quran diceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam, tentang Ibunda Hawa alaihissalam, tentang nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Yunus, dan seterusnya. Dikatakan oleh mereka itu cuma dongeng-dongeng belaka. Subhanallah. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kisah-kisah, cerita-cerita yang ada dalam Al-Quranul Karim itu bukan dongeng. Fakta, realita, kenyataan. Yang mengungkapkan cerita-cerita masa lalu yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu bukan hanya Al-Quran. Dalam kitab orang-orang di luar Islam, orang-orang Nasara, mereka juga menceritakan. Nabi Yunus diceritakan. Nabi Musa diceritakan juga. Hanya kadang versinya beda-beda. Antum kalau bisa pelajari bagus buku, yakni Qasas Sahih Al-Qasas An-Nabawi, cerita-cerita sahih dari Nabi SAW tentang orang-orang terdahulu, baik dari zaman Nabi Adam terus sampai nabi-nabi setelahnya. Itu memang cerita, tapi ceritanya bukan dongeng, memang benar-benar sabda Nabi. Nanti akan ditemukan bagaimana orang-orang di luar Islam menceritakan tentang Nabi secara spesifik, misalkan entah Nabi Yunus lah, entah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi bagaimana dengan Islam ketika menceritakan. Nah, ini kadang lebih tepat Islam, karena tidak terjadi perubahan-perubahan terhadap cerita tersebut. Kalau memang itu adanya, begitu diceritakan, terpercaya yang menceritakannya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali, mereka mencemarkan ajaran agama ini yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan dusta,
dianggap keliru dan dianggap ajaran-ajaran nenek moyang itu bahwasanya hanya cerita-cerita dongeng. Subhanallah. Dalam ayat yang lain juga Allah ceritakan di surah Al-Furqan ayat keempat, ayat sebelumnya. In hadza illa ifkun iftarah wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Masya Allah. Nabi dituduh punya pembantu, punya kawan-kawan, punya orang-orang yang kemudian membantu beliau dalam membuat-buat cerita. Subhanallah. Allah menceritakan Al-Quran ini, kata mereka, tidaklah hanya kebohongan demi kebohongan belaka yang dibuat-buat oleh Muhammad. Ini perkataan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Al-Quran dikatakan buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sudah pernah ceritakan kenapa Nabi kita dijuluki dengan Al-Ummi. Apa namanya? Apa Al-Ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Meskipun Pak, saya pernah dengarkan, bukan mendengar sengaja ceramah ya, cuma kadang lewat gitu ya, atau kadang ada orang yang memposting, atau mungkin ada orang yang mengirimkan kepada kita, maka kita dengarkan. Dan kita katakan keliru sekali pandangan itu. Dia tidak menganggap kalimat Al-Ummi itu sebagai orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, tapi dikatakan sebagai induknya para nabi. Itu kan kalau bahasa kita adalah induk, ibu, ya enggak? Dari kata ini. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan kata Al-Ummi. Karena para ulama muhaddithun, mereka sudah menjelaskan, para syarah hadis menjelaskan kalimat Ummi di sini memang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Yang ingin diambil hikmahnya agar jangan sampai dialamatkan tuduhan-tuduhan palsu kepada Nabi kita bahwasanya Al-Quran buatan beliau. Itu hikmahnya asalnya. Karena beliau tidak bisa baca. Makanya ketika turun surah Al-Alaq itu, di awal kali datang untuk beliau, Iqra, kata siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang beliau katakan? Ma ana biqari. Aku nggak bisa baca. Bukti bahwasanya beliau tidak bisa baca tuh banyak sekali dalilnya. Sayangnya dibantah oleh ustadz ini. Dia katakan, nggak mungkin seorang nabi nggak bisa baca, kata dia. Nggak mungkin seorang nabi nggak bisa tulis. Masa ada seorang utusan Tuhan nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Nggak pantas, kata dia. Kita katakan ini bukan masalah pantas dan tidak, tapi realitanya demikian. Contoh nanti kapan-kapan kita akan ketemu dengan pembahasan ini, Pak. Ketika kejadian umrah Hudaybiyah, Umratul Qadha. Jadi kan Rasul itu mengikat perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Betul, memang banyak kekurangan di sini, tapi mau tidak mau diterimalah perjanjian tersebut. Tahun itu nggak bisa masuk ke kota Makkah, kan itu. Bukan hanya itu, Pak, sampai Ali bin Abi Thalib, nanti kita akan ketemu insyaallah ceritakan hadis ini, riwayat ini. Sampai untuk menunjukkan dalil Nabi nggak bisa baca, nggak bisa. Makanya wahyu itu ada pencatatnya nggak? Al-Quran itu ada tukang catatnya nggak? Ada dong. Dikenal dengan katabatul wahyi. Dulu Pak, Quran itu yang dicatat. Hadis nggak dicatat tadinya. Dicatat hanya sebagian orang. Tapi Al-Quran dicatat. Katabatul wahyi itu banyak banget. Zaid bin Thabit paling masyhur di antaranya. Termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu para katabatul wahyi. Para pencatat Al-Quran. Karena Nabi nggak bisa nyatat. Nabi nggak bisa baca. Nabi itu bisa menghafalkan saja. Allah Subhanahu wa taala masukkan wahyu kepada beliau, beliau hafal, begitu aja tuh. Tapi menulis, membaca beliau nggak bisa. Buktinya mana? Mari kita lihat. Sekilas saja. Ini pelajaran kita hari ini. Ini karena kebetulan masuk masalah ummi gara-gara orang yang tadi sok tahu itu kita katakan, dia sok tahu. Menjelaskan masalah ummi itu enggak, bahwasanya bukan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dalilnya terlalu banyak. Di antaranya bahwasanya ketika Rasul SAW melakukan perjalanan dari Madinah menuju kota Makkah sampai di Hudaybiyah, dicegat mereka tidak boleh masuk ke kota Makkah. Yang akhirnya pada puncaknya nanti sampai menyembelih hadunya sendiri, kemudian melakukan apa? Tahallul di situ, baru kaum muslimin tahallul, sembelih juga dan seterusnya. Itu asli. Tapi kalimat yang saya ingin sampaikan untuk menunjukkan Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi itu pernah ketika diminta jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim pada perjanjian itu. Kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Kata mereka, jangan ditulis Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami nggak kenal Ar-Rahman, kami nggak kenal Ar-Rahim, kata orang kafir Quraisy. Ganti, kami kenal cuma kalimat Bismikallahumma, tulis di situ. Maka Rasul perintahkan kepada Ali, tulis Bismikallahumma. Sampai juga, kenapa Nabi nggak tahu? Ini untuk menunjukkan. Biasanya Nabi kan kalau memang tahu langsung beliau sendiri menghapus. Pada kasusnya di situ beliau tidak menghapus sendiri tadinya. Sampai dimintakan tunjuk mana yang tulisan Rasulullah itu yang mana, kata Nabi. Karena kalimatnya min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Kata orang kafir, kami nggak setuju kalau kalimatnya Muhammad Rasulullah, ganti atau hilangkan. Muhammad bin Abdullah kami setuju, kata dia. Muhammad anaknya Pak Abdullah. Kan memang bapak Nabi Abdullah namanya kan. Maka Muhammad bin Abdullah. Ali nggak mau menghapus, Pak. Karena beliau punya keyakinan memang Muhammad itu Rasulullah. Kata orang kafir Quraisy, kalau Muhammad Rasulullah, kita nggak perlu tengkar kalau begitu, kata mereka. Paham nggak? Kalau kalian yakini Muhammad Rasulullah, kami juga meyakini Muhammad Rasulullah. Nggak perlu ada perjanjian ini. Sudahlah masuk Islam semua, itu bahasa logikanya begitu. Maka mereka nggak mau kalau ada tulisan Rasulullah dalam perjanjian itu. Maunya Muhammad aja, Muhammad bin Abdullah. Makanya Nabi katakan, mana yang tulisan Rasulullah? Coba, logika kita sekarang berpikir. Kalau Nabi bisa baca, otomatis nggak perlu nyuruh orang dan nggak perlu nanya, mana yang Rasulullah itu mana? Nggak perlu nanya, karena tahu ini ternyata Rasulullah hapus sendiri. Nggak bisa, baru ditunjukin ini nih kalimat Rasulullah, baru Rasul hapus sendiri. Bayangkan itu. Memang Rasul banyak mengalah, Pak, dalam perjanjian ini. Sampai tulisan Rasulullah dihapus menjadi Muhammad bin Abdullah, tulis Muhammad bin Abdullah, kata Nabi. Masya Allah, banyak mengalah ya. Makanya kadang kita tuh untuk mendapatkan dan meraih kemenangan sesekali mengalah lah ya kan. Kita sekarang jadi orang-orang muhajirin, mengalah namanya. Baik, perjamaah Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Jadi ini untuk menunjukkan Muhammad itu adalah seorang nabi al-ummi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi ternyata tetap dialamatkan kepada beliau bahwasanya itu asatirul awwalin. Coba lihat, fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Itu dibacakan kepada beliau, yakni kepada Nabi, kata mereka. Setiap pagi, setiap petang, dongengan itu dibacakan. Dongengan terjadi Al-Quran. Kurang ajar banget kan? Bukan dongeng. Ini datang dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba, subhanallah. Begitu adanya, Pak. Nabi, para sahabat diserang secara mental. Coba, itu kadang kalau kita mungkin sudah kalah gitu ya. Atau kadang, lawan deh secara langsung, itu yang terjadi. Tapi Nabi dan kaum muslimin bersabar. Diserang mereka, ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dikata-katakan sebagai dongeng belaka. Subhanallah. Bahkan kemudian kita lihat bagaimana mereka mencoba untuk menghalang-halangi orang agar tidak sampai mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada mereka. Karena Rasul itu sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau ingin mendakwahkan kepada orang-orang, beliau bacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim agar mereka mendengar ini bukan kalimat biasa. Dan kebanyakan orang sadar, ini memang bukan kalimat biasa. Karena yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu firman Allah, kalamullah, bukan ungkapan manusia. Makanya ada satu riwayat di sini disebutkan, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahuma menceritakan, ada seorang yang bernama An-Nadhar. Dia ini membeli seorang budak wanita. Kalau dia mendengar ada orang yang nampak hatinya sudah kepincut dengan Islam, udah tertarik dengan Islam, digandengnya, diambilnya orang ini, kemudian dihadirkan budak wanita tadi untuk berdendang, joget, mempersembahkan makanan, minuman, dijamu tuh orang. Kata dia, lihat nih, apa yang kami tawarkan kepada engkau tidak sebagaimana ditawarkan oleh Muhammad. Muhammad nggak menawarkan apa-apa. Kami menawarkan wanita, menawarkan makanan, menawarkan minuman, nikmat dong. Lihat, orang Pak bisa tergoda dengan cara demikian. Dengan perantara ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ayat surah Luqman ayat yang ke-6, yang ini nanti menjadi dalil yang kuat yang disebut oleh mayoritas para ulama dari kalangan 4 mazhab. Terlarangnya musik. Terlarangnya apa? Musik. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nas
may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada tuh di antara sekian manusia orang yang menggunakan kata-kata yang tak ada gunanya, yang tak bermanfaat. Jadi kata-kata kosong belaka. Kalimat ini kalimat lahwal hadith, kalimat yang melalaikan, ungkapan-ungkapan yang tak berguna dan tak ada manfaatnya. Liyudilla an sabilillah, untuk menyelewengkan, untuk membelokkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan sebagian sahabat lain menjelaskan makna ayat ini, lahwal hadis, aku tidak tahu melainkan maknanya adalah musik. Coba bayangkan. Makanya 4 mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan haram. Ini pandangan 4 mazhab. Datang orang belakangan, oh boleh-boleh sajalah, intinya masih ingat Allah. Masya Allah, kita katakan enggak demikian, Pak. Kalau memang sudah dikatakan itu para pakar yang berbicara, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ini kan pakar-pakar Quran semua nih. Bukan penafsir kelas ecek-ecek kita katakan, bukan ustadz kiai ulama sekarang, bukan. Ini sahabat Nabi yang paling tahu, yang paling faham tentang makna dari setiap penggalan ayat-ayat dan potongan ayat-ayat Al-Quran. Itu para sahabat. Apalagi Ibnu Abbas yang mendapatkan doa langsung dari Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan agama kepada anak muda ini ya Allah, dan ajarkan kepadanya bagaimana mentakwil dan mentafsirkan ayat-ayatmu. Pakar banget nih Ibnu Abbas. Makanya Pak, hampir kita tidak dapati ada satu kitab tafsir yang tidak ada ungkapan Ibnu Abbas yang nggak pernah kita dapati. Kecuali kalau buatan anak sendiri, beda pembahasan kan. Nafsirin sendiri namanya. Anak baca Quran, tafsirkan sendiri, itu datang dari ente. Ini kan kacau kalau begini. Tapi kalau kita lihat buku-buku semua itu, kitab-kitab tafsir, pasti nggak lepas dari manusia yang satu ini, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu semua kitab tafsir. Antum silakan bolak-balik kitab tafsir manapun, pasti nanti qala Ibnu Abbas. Sering akan kita dapati itu. Termasuk dalam ayat ini. Beliau memberikan penjelasan, lahwal hadis, musik persis. Makanya nadhar tadi, sandingkan kepada orang yang sudah nampak ada keinginan masuk ke dalam Islam, dirayunya, digodanya, dibawakannya wanita, kau berdendang, berjoget kata dia. Turun ayat gara-gara ini. Berarti ini memang berkenan dengan permasalahan nyanyian musik. Nah, karenanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala kan, jangan kemudian kita merasa nyaman, tenang dengan mendengarkan musik-musik, enggak. Ini kalau kita bisa bahasakan, Al-Qur'an itu adalah air, sementara musik itu minyak. Sampai kapanpun enggak akan bisa bersatu. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Maka enggak bisa kita campur adukan antara hak dan batil. Ada kau Pak Ustadz, dia menghafalkan Quran, dia juga penyanyi, subhanallah. Dia pendendang, dia begini dan seterusnya. Jangan ditiru yang salah. Yang salah bukan dijadikan sebagai patokan, bukan ikonnya. Ikonnya itu pertama Nabi, yang kedua para sahabat, para tabi'in. Nah itu baru jadikan ikon mereka. Jadikan contoh, bukan orang-orang hari ini. Kenapa hari ini Masya Allah, jangan tanya betapa banyak orang pintar dan cerdas. Cerdas otaknya, nggak cerdas hatinya. Subhanallah. Lurus otaknya, nggak lurus hati, sakit kalau begini. Jadi jangan tanya, bahkan di antara orang-orang liberal misalkan, atau orang-orang orientalis, jangan tanya, sebagian mereka hafal Quran, sebagian mereka juga hafal hadis, tapi ingin ngobok-ngobok ya dari dalam. Itulah kerjaan orientalis, al-mustasyriqun, orang-orang di luar Islam pura-pura masuk Islam, orang-orang di luar Islam belajar agama Islam, ingin menghancurkan Islam dari Jadi kalau ditanya hafal juga mereka. Subhanallah. Nah ini, jadi di sini bagaimana mereka coba untuk menghalang-halangi kaum muslimin. Ini kita katakan kaum muslimin diserang secara mental. Ya. Yang kedua, secara fisik. Ini juga tak kalah penting. Masya Allah. Bagaimana para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti,
ditindas. Kalau kita hitung terlalu banyak contoh-contohnya. Bagaimana cerita seorang sahabat yang sering kita dengar, Ammar bin Yasir. Keluarga ini Masya Allah mendapatkan perlakuan yang sangat keras. Satu hari Nabi melewati 3 orang ini, Yasir, Sumayyah, dan Ammar radhiyallahu anhum. Mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Gembongnya, pembesarnya Abu Jahal. Bapaknya segala kebodohan, itu Abu Jahal. Yang dulu sebelum datang Islam Abul Hakam dia. Bapak segala kebijaksanaan. Kalau sekarang mungkin bapak segala kecerdasan. Tapi Islam datang, ternyata bukan bapak kecerdasan, bapak kebodohan. Karena dia tidak menerima Islam. Menyakiti kaum muslimin. Abu Jahal, Ammar bin Yasir, Sumayyah, mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah. Terlebih Pak, Sumayyah, na'udzubillah, diceritakan di dalam buku ini bagaimana beliau ditusuk, mohon maaf ya, kemaluannya sampai mati. Mati syahidah pertama. Wanita yang syahid pertama kali dalam Islam adalah Sumayyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Mohon maaf, ditusuk kemaluannya. Oleh siapa? Abu Jahal. Demi mempertahankan akidah, enggak mau melepaskan pakaian keimanannya. Pun juga dengan suaminya, Yasir, mati. Dua-duanya mati syahid di jalan Allah. Ammar disiksa berulang kali. Kadang dimasukkan ke dalam air. Bayangin itu, enggak bisa nafas dong. Begini-begini kita. Kalau enggak percaya coba tes di rumah ntar. Pakai gayung, ember, masukin, cemplungin kepala kita. Kuat nggak kira-kira 2 menit? Masya Allah. Begitulah yang terjadi. Tapi tetap bersikeras sampai akhirnya ditawarkan. Kalau kau mau ngata-ngatai Muhammad, kalau kau mau memuji Lata dan Uzza, ku lepas, kata Abu Jahal. Disitulah kemudian beliau kalah. Beliau melontarkan kalimat-kalimat celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau juga memuji Lata dan Uzza sebagai tuhan-tuhan berhala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ammar bin Yasir dilepas oleh Abu Jahal. Coba bayangkan. Jadi Ammar bin Yasir dilepas karena apa? Telah melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau kemudian ketika dilepas dengan sedih hati datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan ceritanya. Masya Allah. Bagaimana Rasul juga pernah melihat sendiri Pak. 3 orang ini disiksa oleh orang-orang kafir. Tapi Rasul nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Pertama, belum ada perintah untuk melakukan jihad. Belum. Makanya jihad itu nggak main-main. Semuanya atas dasar perintah dari Allah dan kemudian dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul nggak melawan langsung. Andaikan Allah perintahkan, ya tetap akan beliau lakukan. Tapi nyatanya belum ada seruan untuk jihad. Yang ada nanti seruan untuk hijrah. Kenapa? Karena tetap harus menggunakan strategi. Sesuatu yang masih masuk rasional. Jumlah yang jauh sekali, berlebihan misalkan, ya nampak nggak masuk akal untuk mengalahkan, ya tentu otomatis cari dulu tempat pelindungan, kemudian menyusun strategi dan siasat, baru gempur kembali. Itu yang terjadi nanti pada Fatuh Makkah. Nabi ketika menyaksikan 3 orang ini disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, pernah sempat mengatakan, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian nanti di hari akhir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah janjikan untuk kalian surga. Bersabarlah. Bersabar mereka. Sayangnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma wa ardhahuma ini, beliau melontarkan kalimat tersebut. Tetapi Pak, itu ucapan yang kufur. Bagaimana hatinya? Kita lihat. Beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tadi begini begitu," dan seterusnya. Beliau ceritakan. Nabi tanya, "Kaifa wajadta qalbak?" Apa yang kau dapati pada hatimu wahai Ammar? Beliau mengatakan, "Aku masih senang, aku masih tenang, aku masih nyaman dalam Islam ya Rasul. Aku enggak ingin keluar dari Islam." Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nahl. Kita masih lama kan? Surah An-Nahl
Ayat yang ke-106 itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man kafara billah. Siapa saja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala min ba'di imanih, setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan harusnya dia mendapatkan ancaman siksa dari Allah. Artinya setiap orang yang meskipun udah beriman tiba-tiba murtad keluar dari Islam, besar ancamannya. Sama dengan kekufuran. Lebih-lebih orang murtad itu udah tahu mana yang benar, masih malah kufur dia, naudzubillah. Ini bukan berarti mending-mendingan, Pak ya. Tetap neraka ya neraka urusannya. Murtad dengan orang kafir sama-sama neraka. Hanya lebih fatal yang murtad. Kenapa? Dia sudah pernah merasakan kenikmatan berupa keimanan, dia tolak. Kalau orang kafir kan dari awal memang nggak ngerti kalau bahasa kita gitu ya. Tapi murtad kan sudah pernah mencicipi nikmatnya iman. Masya Allah, tiba-tiba dia keluar dari Islam, subhanallah. Kan fatal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman, maka dia pantas dapatkan siksanya Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali kata Allah, orang yang dipaksa untuk melontarkan ucapan-ucapan kekufuran, perbuatan-perbuatan kekufuran, karena kalau tidak akan dibunuh misalkan, terpaksa dia, maka orang semacam ini tetap dia dianggap seorang mukmin, seorang muslim. Hanya nanti begini, penjelasan yang bagus dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan sejatinya yang paling utama tetap sebagaimana yang dilakukan oleh Yasir dan Sumayyah, sampai mati mempertahankan akidah. Perbuatan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ini hanya sebagai bentuk kebolehan, bukan keutamaan. Ini jelas para ulama kita. Jadi kalau kita dihadapkan dengan masalah yang sama, harusnya kita ambil sebagaimana sikap dan perbuatan ayah dan ibunda Ammar bin Yasir. Tapi untuk menunjukkan kebolehan, bolehlah terucap secara zahir. Aku keluar dari Islam misalkan, ya kan? Karena apa? Ditodongkan di kepala kita misalkan tembakan. Meskipun kan tembakan air ya, tembakan beneran ini. Ditodongkan begini. Tapi ingat, pilihannya adalah masalah hidup dan mati, itu darurat, baru kategorinya terpaksa. Tapi kadang Pak, kadang nih, terpaksa ini kadang suka banyak disalahartikan hari ini. Baru urusan kecil, remeh-temeh, udah kayak urusan besar banget gitu loh. Kayak kehilangan segala-galanya, dan ini banyak. Apalagi orang yang mungkin punya pekerjaan tertentu, jadi bawahan orang tertentu, yang terpaksa konon kata dia harus melakukan satu perbuatan karena terpaksa, Pak Ustadz saya harus begini begitu. Kita lihat keterpaksaan ini apa dulu. Kalau urusannya dalam ranah akidah, menjaga agama kita agar jangan sampai tergelincir dan lewat kita, naudzubillah, maka tetap pertahankan. Contoh, kita nih Pak Muslim, nggak boleh pakai pakaian orang-orang di luar Islam yang sudah menjadi atribut mereka, udah menjadi kebiasaan mereka. Contoh seperti pohon Natal misalkan. Mohon kita jelaskan. Kan sudah menjadi kebiasaan dan menjadi agama mereka. Maka nggak perlu kita ikut-ikutan. Ada pohon Natal di tempat kita, tempat kerja kita misalkan. Atau pakai pakaian interkelas. Kan pakaian mereka ini. Tapi kadang kayaknya terpaksa. Ini nggak sampai ditodong. Khawatir Pak Ustadz begini. Enggak, itu kekhawatiran kita sendiri. Kita nggak melakukan juga nggak langsung dipecat kita karenanya. Misalkan mungkin sebagai SPG, kan kadang itu jagain di mall ya kan, katanya dari atasan harus pakai pakaian macam-macam itu. Kita katakan tolak dengan baik, memang gak usah marah-marah kita nolaknya. Baik, mohon maaf Pak, misalkan kita sebagai pekerja orang bawah, katakan ini masuk ranah akidah, bagian keagamaan kami kaum muslimin dilarang pakai pakaian begini. Tolak dengan cara halus, mudah-mudahan mereka mengerti. Kan sekarang nih momennya nih kan. Nah, momennya bukan? Nah, sebentar lagi nih. Itu yang kita khawatirkan. Akidah ini bagian dari agama kita, jaga. Karena bagaimanapun lakum dinukum waliyadin. Gak bisa lantas mengatakan terpaksa Pak Ustadz. Enggak, ini bukan keterpaksaan, itu pilihan kita. Keterpaksaan itu kalau ditodong kita. Ditodong, tembak misalnya, itu baru keterpaksaan. Oh, terpaksalah saya melakukan. Nah, itu baru kita katakan terpaksa. Jadi terpaksa ini urusan hidup dan mati. Bukan baru sedikit, khawatir dikurangin cuma bulannya dikurangin misalkan. Ini cuma kurangin sedikit, nggak ada masalah. Intinya agama kita
tidak tergadaikan gara-gara urusan-urusan dunia. Itu loh. Beda dengan ini memang urusan hidup mati Pak. Udah disisa berkali-kali ya beliau. Maka diperkenankan dalam agama kita kalau terpaksa sampai melontarkan kalimat-kalimat kufur sekalipun boleh. Karenanya Nabi pernah mengatakan innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan, memaafkan, tidak menganggap itu sebagai ancaman siksa kelak di hari akhir kalau melakukan kesalahan karena 3. Yang pertama karena al-khata', kesalahan yang tidak disengaja, wan nisyan dan kesalahan karena lupa, wa mastukrihu alaih dan kesalahan karena dipaksa. Tapi kan dilihat lagi, paksanya itu paksa gimana? Itu kan tadi kayak tadi. Kalau paksa cuma urusan-urusan kecil, udahlah nggak masalah. Karena nggak akan diapa-apakan juga kita cuma hanya gara-gara tidak pakai pakaian itu. Orang bawah begitu kan seringnya kan. Tapi kalau sudah tingkat atas kan dia sudah terserah dia. Tapi kalau orang bawah kecil gitu ya, tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita kan itu tetap bisa bertahan dia. Contoh misalkan banyak nih mempertahankan bahwa saya ini adalah kewajiban untuk mempertahankan. Tapi masuk instansi tertentu harus menghilangkan ini. Ada nggak? Itu. Masih banyak pilihan. Emang nggak ada pekerjaan lain kan begitu logikanya. Ini urusan duniawi. Sementara kalau sudah masuk ranah ibadah, ranah agama, kita pertahankan dengan baik. Sayangnya malah pelakunya muslim juga. Ini yang kita katakan kacau. Kalau orang luar Islam masih kita katakan wajar saja. Mereka memusuhi Islam gitu ya. Tapi kalau muslim juga harusnya dibiarkanlah dia. Karena sebagai bentuk menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga harusnya atasan-atasan yang muslim, yang faham, yang mengerti masalah agama, biarkan orang melakukan aktivitas sebagai sunnahnya. Jangan dihalang-halangi. Ini banyak sekali kasus-kasus semacam ini dalam negara kita tercinta ini. Tapi lagi-lagi, itu adzan kan? Masya Allah. Taib. Ini baru Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa ardhah. Belum sahabat-sahabat yang lain. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau disiksa sampai pingsan, hilang kesadarannya, Pak. Bagaimana sahabat-sahabat lain, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau disiksa oleh orang tuanya sendiri, enggak dikasih makan, dikurung dalam kamarnya. Masya Allah, dibuat lapar, diusir. Tadinya orang kaya raya, minta apapun ada. Pakai pakaian terbaik dan terindah. Nanti kita sambung habis ini ya. Kita adzan dulu. Ini benar ya, udah masuk adzan. Oke. Kita adzan dulu baru kita lanjut insyaallah. Baik, kita lanjutkan dulu sedikit ya. Bagaimana sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu ardhah disiksa oleh orang tuanya sendiri. Diusir dari rumahnya. Yang kita tahu Masya Allah, beliau ini sebelum masuk Islam menjadi anak emas dari orang tuanya. Anak mami lah kira-kira kalau sekarang. Bahkan para pakar sejarah mencatat Ammar bin Yasir sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini, kalau beliau lewat di satu jalan, itu wanita-wanita Makkah langsung pada ngeliatin. Bahkan dari kejauhan sudah tercium aroma yang sedap. Karena parfumnya bukan kayak di pinggir jalan sekarang 2000-an itu, Pak. Jadi otomatis berkelas semua gitu ya. Dari Dubai misalkan, dari Italia kalau sekarang misalkan ya kan. Jadi bukan parfum-parfum murahan, bukan. Karena kalau beliau berjalan langsung tahu ini parfumnya Mus'ab bin Umair dulu sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam habis beliau. Bahkan kulitnya sampai bersisik. Kenapa? Karena nggak punya pakaian yang bisa menutupi dengan sebagaimana kemarin-kemarin. Makanan minuman apa adanya. Miskin. Tapi Masya Allah. Allah muliakan beliau. Bahkan dijadikan duta Islam pertama di kota Madinah. Jadi Rasul belum utus siapapun ke kota Madinah untuk berdakwah. Beliau nanti yang diutus. Itu Mus'ab bin Umair. Tapi bagaimana beliau diperlakukan Masya Allah oleh orang tua sendiri. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam. Ama pamannya dia apain? Subhanallah. Dilipat-lipat dalam tikar, kemudian diasepin, Pak. Untuk bayangkan kayak kemarin kejadian terbakar. Kebakaran itu di mana? Subhanallah. Ada wafat sampai berapa? 20 lebih?
22 ya. Itu saya dengar, konon katanya ada yang meninggal bahkan tidak ada terbakar apapun. Kenapa? Asap. Nggak bisa bernafas konon katanya. Wallahan kita nggak tahu secara ini kan, hanya Allah yang tahu kenapa bisa meninggal. Logikanya kan harusnya kan gosong, terbakar, ini nggak ada sebagian. Kenapa? Karena mungkin wallahualam gimana caranya Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka sampai kemudian terasap begitu nggak bisa bernafas. Itu juga pernah dirasakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dimasukkan dilipat-lipat dalam tikar, diasepin, panas, nggak bisa bernafas. Masya Allah. Lihat perjuangan orang-orang terdahulu. Bahkan salah satu di antara sahabat Nabi juga, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nanti kita akan lihat di sebelum hijrah, ketika di masa-masa awal Islam, beliau juga disiksa sampai berulang-ulang kali, sampai pingsan, hilang kesadarannya. Beliau juga terjadi demikian. Bahkan ketika nanti hijrah, semua hartanya harus diserahkan kepada orang-orang kafir Quraisy demi bisa melakukan hijrah. Karena kata orang kafir, ente Suhaib datang ke kota Mekah ini nggak punya apa-apa dulu. Kalau kau mau hijrah boleh, tapi tinggalkan semua yang kau tidak pernah miliki dulu. Harta bendamu kau kasihkan kepada kami. Silakan kau minggat, nggak masalah. Akhirnya diminggatlah. Pergi meninggalkan kota Makkah dengan tidak membawa bahan barang, benda-benda yang harusnya dimiliki beliau. Itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali para sahabat, termasuk yang paling masyhur yang saya kira tidak perlu kita ceritakan. Cerita Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda. Subhanallah. Diletakkan batu yang besar di bawah teriknya panas matahari, di atas pasir yang panas. Bayangkan jemaah, kepanasan, rintihan demi rintihan yang terucap bukan keluar dari Islam, dipaksa untuk keluar dari Islam oleh Umayyah bin Khalaf sebagai tuannya, majikannya. Tapi yang tercetus dan terucap dari kalimat, dari lisan beliau adalah Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Masya Allah. Kalimat tauhid yang keluar dari lisan beliau. Perjuangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mempertahankan akidah dan agama mereka. Kita pernah dengar memang. Ini antum bisa baca dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau cantumkan satu hadis dari sahabat Khabbab ibn Al-Arat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, di saat satu hari kami datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami temukan Rasul berada di bawah atap Ka'bah. Menggunakan selendangnya beliau tutupi, dan kemudian beliau berada di bawah atapnya Ka'bah. Kami datang, ya Rasulullah, kami pun bertanya, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Apakah engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kami ya Rasul? Apakah engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kami ya Rasul? Bayangkan, ini pertanyaan dari sahabat. Saking apanya nih Pak? Saking udah dahsyatnya. Bagaimana kesewenang-wenangan, kelaliman, kezaliman orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat. Dikiranya Nabi nggak berdoa kepada Allah. Dikiranya Nabi nggak minta pertolongan kepada Allah. Coba lihat, saking dahsyatnya nih perjuangan para sahabat. Mereka sudah besar, berat sekali mendapatkan ujian dan cobaan itu dari orang-orang kafir Quraisy. Datang kepada Nabi, apa jangan-jangan kau tidak berdoa ya Rasul kepada Allah? Apa jangan-jangan kau tidak minta tolong kepada Allah untuk urusan kita ini? Nabi langsung mengatakan, kata beliau, qad kana man qablakum. Ada tuh orang-orang dahulu sebelum kalian. Tidak disebut memang siapa-siapanya, tapi Rasul ceritakan orang-orang dahulu. Ini untuk menggugah Pak, untuk memberikan motivasi dan semangat yang lebih tinggi lagi kepada seluruh kaum muslimin di masa itu. Dan ini cerita juga untuk kita hari ini. Jadi bukan cerita orang dulu, enggak, untuk kita juga. Karena Rasul ceritakan juga orang-orang sebelum kaum muslimin di kalangan para sahabat. Dulu tuh ada, kata beliau, di mana mereka yu'khadur rajul, ada seseorang diambil, ditarik dengan paksa. Fayuhfar lahu, dibuatkan lubang untuknya. Fayudha' fihi, diletakkan dalam lubang tersebut. Fayudha' al-minshar ala ra'sihi, diletakkan gergaji di atas kepalanya. Tuh bayangin, bukan lagi peluru tembak dor, bukan.
Kalau didor mati selesai urusan Pak. Pakai pedang, dipancung, lepas kepala, selesai urusan. Ini enggak. Apa yang dilakukan? Disiksa. Gimana cara menyiksanya? Bayangin ini. Digergaji kepalanya, fayuj'al nisfain kata Nabi. Sampai terbelah jadi dua. Digergaji dikit-dikit. Kebayang nggak antum itu? Sakitnya kayak apa? Nggak usah itu ya. Ketusuk jarum aja ya Allah sakitnya ya kan. Kita hari ini. Ini kepala dibelah jadi dua pakai gergaji. Bukan pakai pedang. Bukan pakai pisau. Pakai gergaji dikit-dikit. Gimana rasa sakitnya itu? Nggak kebayang kita. Wa yumsyat. Dan orang ini juga kata Rasul. Disisir. Pakai sisir apa? Besi. Sampai terlepas kulit, daging dari tulangnya. Bayangin itu. Jadi bukan sekedar dicincang-cincang lagi. Kalau udah disisir Pak, coba bayangkan dikuliti hidup-hidup. Gimana sakitnya? Walakinnakum tasta'jilun kata Rasul. Ini mengingatkan kepada kita semua. Allah Akbar. Jadi kita harus banyak bersabar. Nabi mengingatkan para sahabatnya, kata beliau, walakinnakum tasta'jilun. Kalian terlalu terburu-buru. Kalian terlalu tergesa-gesa. Ada masanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Yakini ungkapan Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yakini itu. Kalau kalian menolong agama Allah, kalian pertahankan agama Allah, kalian pasti akan ditolong oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan kaki kalian. Bertahan, tegar, sabar menghadapi ujian. Itu yang dikatakan Nabi kepada para sahabatnya. Lah kita sekarang belum apa-apa, udah kayak ketiban apa gitu ya. Ketika mungkin kezaliman datang dari sana, datang dari sini, mungkin dari pemerintah misalkan gitu ya. Datang dari RT-nya, RW-nya atau siapa saja misalkan. Udah kayak kehilangan apa begitu, Masya Allah. Ini para sahabat datang kepada Nabi setelah sebagian kaum muslimin sudah dibunuh itu. Bayangkan itu. Kita jangan sampai dibunuh. Dipukul aja belum perasaannya kan. Masya Allah. Udah kayak banyak banget rasanya kezaliman. Udah kayak besar banget kezaliman. Padahal gak ada apa-apanya jika dibandingkan pengorbanan para sahabat dan orang-orang sebelum kita. Sebelum mereka. Masya Allah. Jadi Rasul mengingatkan bagaimana kondisi orang dahulu sebelum kalian, kata Rasul. Pun juga begitu kita hari ini. Kalau kita sekarang dihadapkan dengan segala musibah, malapetaka, bencana apa aja bentuknya, kezaliman apapun itu. Mari kita baca sejarah orang dahulu. Bagaimana mereka dizalimi, bagaimana mereka disakiti, agar kemudian menenangkan hati kita dan kita bisa bersabar gitu ya. Nah, ini baca sejarah begitu Pak. Ambil hikmahnya, ambil pelajarnya, petik. Dan kemudian jadikan sebagai pegangan. Begitulah kita belajar sejarah. Untuk kita amalkan apa yang kita bisa dapatkan dari sejarah-sejarah itu. Oh dulu orang-orang ini begini, begitu dan sebagainya. Sehingga kita kuat, kita tegar, kita sabar. Tapi kalau jarang baca kayak gini, dapatkan sedikit, Masya Allah, langsung lemes. Nggak punya kekuatan, nggak punya motivasi. Nah ini tentang bagaimana orang-orang yang membersamai Rasul SAW mendapatkan penekanan demi penekanan, bahkan mereka sampai disakiti, bahkan tidak sedikit yang sampai terbunuh untuk mempertahankan akidah dan keyakinan mereka. Dan tentunya kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hati kepada kita, kesabaran ketika terjadi di kalangan kita hari ini. Mungkin belum apa-apa sebenarnya kan. Cuma diolok-olok doang Pak Ustadz. Nah, cuma diolok-olok ya kan. Dikatain macam-macam Pak sekarang Pak. Lakop-lakop gelar itu. Kebanjiran lah, padahal benar-benar banjiran ya kan hari ini. Gara-gara celananya sedikit naik di atas mata kaki. Padahal bukan hanya itu, memang banjir beneran juga misalkan ya kan. Tapi terlepas dari itu ada saja kadang celotehan orang, ungkapan-ungkapan orang yang mungkin bisa tajam banget ke hati kita, menyayat-nyayat, tapi sudahlah, kucing mengeong, kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka mau ngomong apa. Nah kita tidak perlu khawatir dan takut. Karena apa? Kita selalu ingat orang-orang dulu juga begitu. Nah ini pelajarannya Pak. Kita ingin ambil masuk pada poin-poin hikmahnya. Tentang apa yang tadi kita sampaikan, kita baca. Nah para ulama kita memberikan penjelasan. Sikap muslim ketika mendapatkan cemoohan, cercaan, makian, hinaan. Pertama, kita harus yakin. Itu bukan hanya terjadi kepada kita. Pada orang-orang terbaik masa lalu, apalagi kita bukan orang-orang baik banget gitu ya. Ini orang-orang terbaik aja begitu Pak. Para nabi, para rasul, termasuk para sahabat.
mendapatkan perlakuan yang sedemikian rupa, apalagi kita. Nah gitu, lihat. Ini hikmahnya, bahwasanya orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, para sahabat, mereka menghadapi segala bentuk cemoohan-cemoohan dan cercaan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah mereka kita jadikan sebagai contoh. Yang kedua, ketika kita mendapatkan cemoohan dan cacian, cercaan, hinaan, makian dari orang, maka hendaknya kita memperbanyak melakukan kesabaran. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di surah Sad ayat yang ke-17. Kata Allah, "Isbir ala ma yaqulun wadhkur 'abdana Daud dzal aid innahu awwab." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Ini Allah perintahkan kepada nabinya, sebagaimana Allah juga perintahkan kepada hambanya Nabi Daud alaihissalam, disuruh untuk bersabar dari celotehan-celotehan, cercaan, cacian, hinaan dan makian orang. Jadi disuruh sabar kita. Maka di sini perintahnya untuk bersabar. Sebagaimana juga bukan hanya bersabar, poin yang ketiga, hendaknya memperkuat dengan memperbanyak ibadah. Memperkuat kesabaran kita dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Itu yang Allah perintahkan kepada nabinya dalam surah Taha ayat yang ke-130. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Taha 130 ini, bersabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sebelum terbitnya matahari, yakni di waktu pagi, waktu subuh, dan sebelum terbenamnya matahari, yakni di waktu asar, maghrib dan isya. Dan bertasbih pulalah engkau di malam hari, pada waktu-waktu juga di siang hari, agar engkau merasakan kenyamanan, ketenangan dan keridhaan serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita diajarkan untuk memperkuat hati kita, kesabaran kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, karena biasanya orang yang banyak ibadah dengan yang benar, yang hak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan poin yang terakhir, bahwasanya orang-orang yang terbiasa mencela, menghina adalah orang-orang yang sebenarnya sudah kalah, Pak. Jadi orang-orang yang menggunakan celaan, cacian, makian adalah orang-orang yang kalah. Makanya banyak kejadian di mana-mana. Kalau sudah kalah dari sisi dalil, yang mereka pertontonkan adalah ototnya. Kalau sudah kalah dari sisi dalil, diskusi misalkan, yang muncul kemudian apa? Gelut kita, tengkar kita. Betapa banyak kemudian menggunakan kekuatan-kekuatan fisik, sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Pakai celaan nggak mempan, kaum muslim masih bertahan, akhirnya pakai kekuatan fisik. Kita katakan meniru gayanya orang-orang kafir kalau seperti ini. Padahal seorang muslim itu yang dikatakan adalah hendaknya mengungkapkan kalimat-kalimat yang hak dan mendatangkan dalil-dalil yang kuat dalam setiap aktivitasnya. Makanya setiap kita mendatangkan dalil. Datangkan apa? Hujjah. Dalam setiap perbuatan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini bid'ah, ini kesyirikan. Datangkan dalil. In kuntum shadiqin. Kalau kalian termasuk orang-orang yang jujur. Baik, saya kira ini diantara penggalan hikmah yang kita bisa ambil dan pelajari dari bagaimana orang-orang muslim di masa Rasulullah SAW, yakni para sahabat, mendapatkan perlakuan, celaan, cacian, makian, sampai kemudian kezaliman-kezaliman yang mereka rasakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sudah habis ya. Mungkin kalau
ada pertanyaan bisa disampaikan di lain kesempatan, meskipun ada beberapa poin yang belum kita sampaikan, mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.